Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Sejahtera dan Salam Sehat kita sekalian. Yang saya hormati, Forkompida akan mewakili Ibu Ketua PN, Pak Kapolres, Pak Kejari yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Narasumber, pimpinan redaksi dari Pos Kupang, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin beserta yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas kasih-Nya, atas izinnya, atas penyertaannya, kita semua bisa berkumpul dalam sebuah acara yang sangat bagus, yang menurut saya ini merupakan momentum yang bagus. Kita bisa sharing bersama, bisa berdiskusi bersama kaitan bagaimana kita bisa kolaborasi dalam rangka mengkampanyekan perang melawan narkoba. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada kegiatan hari ini. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker selama kegiatan, menjaga jarak fisik, dan membersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas individu terhadap pemahaman tentang pengetahuan P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, dan mengimplementasikan di lingkungannya, mengumpulkan informasi terkait regulasi, sistem, norma yang mendukung kota tanggap ancaman narkoba, sekaligus sebagai forum koordinasi untuk menjelaskan dan mensinergikan kebijakan kota tanggap ancaman narkoba. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI tentang survei nasional penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi tahun 2019, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 1,8% atau setara 3,4 juta orang penduduk Indonesia pada rentang usia 15 sampai 64 tahun. Kerugian terbesar dari penyalahgunaan narkoba adalah pelemahan karakter individu yang menyebabkan melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal dari kehancuran bangsa. Menyikapi hal itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Petrus Golose, secara terbuka menyatakan arah kebijakan BNN, yaitu perang melawan narkoba atau war on drugs, untuk mewujudkan Indonesia bersinar atau bersih narkoba. Melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, sebagaimana diamalkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 104 sampai pasal 108 tentang peran serta masyarakat, kesadaran masyarakat atau civil awareness dalam mengatasi merebaknya penyalahgunaan narkotika atau narkoba memang sudah selayaknya dan seharusnya terus ditingkatkan di berbagai bidang kehidupan. Semua stakeholders yang ada harus diberdayakan sedemikian rupa sehingga tercipta rasa keprihatinan bersama atau sense of crisis. Dengan cara inilah kemudian berbagai cara akan dapat dilakukan secara bersama-sama berperang melawan narkoba yang terang-terangan telah merusak bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, guna meningkatkan ketanggapan suatu kabupaten atau kota dalam menghadapi ancaman narkoba dengan memperkuat kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi. Salah satu unsur yang berperan dalam pelaksanaan kota atau kota tanggap ancaman narkotika adalah insan media. Insan media memiliki peran penting dalam mendukung langkah strategis pemerintah terkait program pemberantasan dan menekan peredaran gelap narkotika di masyarakat. Peran insan media sangat dibutuhkan guna menyukseskan implementasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengajak, meningkatkan
kapasitas insan media untuk turut mengkampanyekan bahaya narkoba kepada masyarakat, sehingga pesan memerangi penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba dapat tersampaikan kepada masyarakat. Melalui workshop penguatan kapasitas kepada insan media untuk mendukung kota tanggap ancaman narkoba tahun 2021, diharapkan Bapak Ibu Saudara dapat melakukan aksi nyata tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungannya masing-masing, sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk mewujudkan Rotendao bersinar atau Rotendao bersih narkoba. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kemampuan pada kita semua dalam melaksanakan tugas mulia ini. Dengan atas nama pemerintah, atas nama BNN institusi, acara workshop peningkatan kapasitas insan media saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve om santi 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 om. Terima kasih. Pemerintah kota adalah insan media. Nah, oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, hari ini sudah hadir Bapak narasumber kita. Yang pertama dari pimpinan redaksi Pos Kupang, Ibu saya bacakan CV-nya. Bapak Hasim Ashari, lahir di Bekasi tanggal 16 November tahun 1977, bertempat tinggal di Kompleks Cendana Permai 2 Pontianak. Beliau bersekolah di Universitas Tanjung Pura Pontianak dan sekarang bekerja di Pos Kupang. Beliau akan membawakan materi tentang strategi media komunikasi dalam mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba atau kota. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bapak narasumber untuk memaparkan materi. Karena di zaman hari ini, saat ini, kecepatan menjadi keniscayaan. Apalagi teman-teman di sini 24 jam menggunakan media online, tentu yang dengan internet itu menjadi sebuah keharusan. Kalau nggak kita nggak bisa. Nah, ini beta agak bingung mulai dari mana ya. Karena kalau kita kasih penjelasan soal bagaimana menulis berita, apa itu media massa, kok rasanya kayak beta ini menggarami akhir di laut aja. Karena semua teman-teman pengalaman buat hebatnya. Bahkan beta cuma punya satu media, teman-teman ada yang 2 media. Bahkan di sini juga ada media. Ada teman-teman ada sini juga. Jadi 2 orang. Rasanya
Ini juga, ini ada media elektronik, media cetak, media online, dan media sosial. Bahkan hari ini media mainstream kaitannya dengan media sosial. Kalau dihitung-hitung, bisa jadi orang hari ini lebih peduli dengan media sosial ketimbang media mainstream. Di pilkada DKI Jakarta misalnya, di mana di situ ada kontestasi yang luar biasa ketat beberapa tahun yang lalu, orang lebih percaya media sosial. Bahkan menggerakkan orang tidak lagi dengan media massa, tapi dengan media sosial. Betapa kuatnya media sosial hari ini. Atau jangan-jangan di sini ada yang tidak punya Facebook? Pasti semua punya. Apalagi teman-teman dari ADN, pasti Facebooknya lebih dari satu. Yang satu untuk jualan makanan, yang satu untuk berita dan lain sebagainya. Karena kita tidak dibatasi untuk media sosial. Kemudian terus next. Ini untuk pengguna di Indonesia 175 juta untuk pengguna Facebook, kemudian ada Instagram 91,7 juta, YouTube-nya 170 juta, TikTok 22,2 juta, Twitter 14,2 juta, WhatsApp 68,8 juta. Ini angka yang sangat besar sekali untuk mendeliver pesan, termasuk pesan-pesan yang akan disampaikan sama teman-teman di daerah dan seluruh instansi terdekat untuk program kerja dan sebagainya. Di luar tentu teman-teman wartawan mendeliver beritanya seluruh konten news maupun video ke sini. Nah tentu punya karakter. Kita mau pakai yang mana? Kalau di Kupang, di NTT pasti lebih banyak orang pakai Facebook. Oleh karena itu, misalnya nama Facebooknya juga sangat besar. Kemudian berikutnya ada Instagram. Tentunya akan juga berbeda. Kalau manusia, Facebook ya mungkin ya seperti Bogi dan teman-teman yang usianya 25 ke atas sampai 60 masih banyak. Tapi kalau Instagram dia lebih kayak gitu. Belakangan ada TikTok. Hari ini sebelum konten news termasuk beberapa program pemerintah juga didevelop melalui TikTok. Mungkin teman-teman yang tahu di Kementerian Dalam Negeri sosialisasi program untuk data kependudukan itu ada di TikTok. Twitter ini beda lagi. Biasanya lebih politis. Banyak politisi di sini. Kemudian WhatsApp yang hari ini hampir tidak ada satupun kita yang tidak bergantung pada WhatsApp. Ketika WhatsApp kemarin down, rasanya dunia kita meluntur. Karena Facebook tidak bisa, Instagram tidak bisa, karena semua terkoneksi. Ketergantungan kita kepada media sosial itulah yang menjadikan ini peluang buat kita menjadikan media sosial sebagai wahana atau sarana untuk mendeliver pesan. Jadi kalau head to head dengan media massa, rasanya kombinasi antara media mainstream dengan media sosial itu akan terjadi. Ketika media cetak misalnya hanya satu kota besar, bayangkan Facebook dia sampai ke tempat tidur, Facebook sampai ke WC, ke kamar mandi dan sebagainya. Jadi sudah berjamah luas. Kemudian di atas balik atas lagi. Oke. Nah, dengan kelebihan itu hari ini media massa khususnya mainstream tentu ini yang dilihat. Artinya ini yang sudah dibangun. Pertama ekosistem. Mungkin teman-teman tahu Tribun News dari 25 portal kita sekarang sudah 59 portal. Teman-teman di sini juga sama, ada 2 portal kita, ada yang 3, ada yang 4. Jadi membangun ekosistem. Teman-teman di luar sana juga sudah membangun ekosistem yang sama.
juga memiliki kekuatan untuk lebih berkesan jauh lebih besar. Bahwa kan? Terus, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, dalam konteks kita, dalam konteks kita, selama ini terkait dengan pemberitaan narkoba, kita melulu soal penangkapan, press release, penangkapan tersangka, pengungkapan kasus, dan sebagainya. Padahal ada begitu banyak cara untuk membantu teman-teman di BNN untuk mengemas berita jauh lebih komprehensif. Misalnya berita dengan desain, dengan rencana, tidak hanya sekedar peristiwa. Kegiatan teman-teman di BNN bagaimana untuk mencegah penyalahgunaan narkoba itu bisa dilakukan dengan banyak cara dan bisa mengakses lebih banyak orang. Kemudian ada yang terakhir tentu press release. Ini selemah-lemahnya iman. Karena kita nggak perlu kemana-mana, press release datang dari teman-teman BNN. Tetapi sudah tentu itu, tentu press release yang dibikin sama teman-teman BNN mesti memenuhi kaitan kita kembali. Kalau tidak, tentu kita akan sulit untuk menaikkan itu menjadi sebuah. Nah ini tadi ada intervensi. Bagaimana membantu teman-teman BNN untuk lebih masif menyampaikan pesan kepada masyarakat. Satu di antaranya adalah dengan menilai. Ini secara event dengan teman-teman di BNN Kota Kupang melibatkan seluruh pelajar di BNN dan antusiasmenya luar biasa. Karena kalau beta yang umurnya sudah 43 tahun ya, berusaha untuk menjadi anak milenial, spiritnya tentu akan beda. Kita seolah-olah menjadi milenial dengan teman-teman SMA atau SMP yang dia milenial sesungguhnya, maka kontennya akan sangat berbeda. Bisa jadi pesan yang disampaikan sama teman-teman BNN tidak akan nyambung, tidak akan pas, karena yang bikin bukan kelompok sasaran. Tapi bagaimana seandainya jika pesan ini dibuat kontennya oleh kelompok sasaran? Mbak Beta ada bikin kue apa? Ada video sedikit dari teman-teman pelajar, diikuti oleh teman-teman pelajar secara NT dari Sabura 2, Medan dan sebagainya. Mereka bikin konten kreatif, video singkat terkait dengan stop narkoba. Bisa juga Pak? Oh nggak sampai. Jadi belum sampai. Coba ambil di laptop itu. Bayangkan mengirim pesan ke WA dari meja sebelah ke meja sebelah nggak nyampe. Kita hampir 70 detik. Jadi beruntungan teman-teman jurnalis yang ada di sini karena diberkahi oleh rasa sabar dan luar biasa. Kalau beta sudah pasti minta. Tapi nggak, ini nilainya enak sekali. Kita coba deh. Ada Pak? Berapa enggak? 1,5 juta ya? Oh belum, 145 masih di 145 juta. Tapi tidak apa-apa, itu sebagai permulaan. Apakah peluangnya besar? Ya, besar. Karena hari ini waktu teman-teman yang di online kasus sudah merasakan S. Benar dong ya? Udah dapat S kan dong? Dan buku S. Jadi buku S menghasilkan berapa rupiah untuk kita. Yang kita tahu, satu kali klik 14 rupiah. Kalau didaftarkan di S. Narkoba dapat mempengaruhi seseorang menjadi orang yang sangat mulia. Kita harus sadar bahwa narkoba dapat merubah segala yang dapat. Selain kita di kota, di media cetak, juga ada di media sosial yang bisa kita maksimalkan seluruh channel itu untuk membantu teman-teman BNN mengkampanyekan anti narkoba. Karena kalau tidak salah, menurutnya satu di antara
Kita masuk ke diskusi, mungkin kita sistemnya panel, kita lanjut saja ke pemateri kedua kita. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak pemateri kedua kita, Bapak Kepala BNN Kabupaten Rotendao. Izin Bapak saya bacakan CV-nya. Bogi Setia Perwiranusa, SH, SHI, MH, MSI, MAP. Lahir di Trenggalek tanggal 17 Juni 1981. Status menikah, punya anak 3. Istri Mayor Laut Dr. Gigi Irawati Siregar MKM SPKG. Alamat Jalan Cilangkap Raya Kompleks Bumi Cilangkap Asri, Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sekarang pengalaman bekerja sebelumnya menjadi advokat, analis intelijen produk Direktorat Intelijen BNN RI, dan Widya Iswara Halim Media PPSDM BNN. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan untuk Bapak memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Ini wajah-wajah yang sudah banyak kita kenal. Mungkin Bapak dan Ibu belum banyak kenal tentang berita. Tapi berita ya sedikit banyak mengenal wajah-wajah Bapak dan Ibu. Tapi juga belum kenal begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membawakan materi ya. Materi sinergitas dalam pelaksanaan PKBN untuk mewujudkan Rotendao sebagai kabupaten tanggap ancaman narkoba. Jadi sinergitas dan kolaborasi merupakan kata kuncinya, salah satu kata kuncinya. Jadi kami BNN tidak bisa bekerja sendiri. Kami BNN tidak bisa melaksanakan tugas pokok fungsi kami dengan maksimal tanpa ada bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu kami mengharapkan bisa adanya sinergitas dan kolaborasi. Ko bersama, labor bekerja bersama. Jadi kami tentu berbahagia dan bersenang hati apabila Bapak dan Ibu sekalian bisa nanti bisa membantu kami. Tadi moderator sudah memperkenalkan diri, nama Bogi, status K3. Kalau K9 itu adalah anjing pelacak. Kalau kode internasional K9, anjing pelacak. Jadi kami cukup K3, keluarga ada 3. K9 anjing pelacak. Nah, kami belum berani. Istri 1 di sini bisa lokal. Bulog gitu. Bisa lokal. Anak 3, laki-laki perempuan. Berita ini ada darah Jawanya, ada darah Maduranya, ada darah Sundanya. Jadi ada 3 darah di berita ini, Nusantara. Ada 3 suku darah, ada 3 darah suku bangsa di berita. Nah, istri berita orang Batak, jadi anak berita Nusantara. Nah, entah nanti anak berita nanti istri orang mana nggak tahu. Jadi itulah Nusantara. Istri berita anggota Angkatan Laut, pangkat mayor, dokter gigi. Jadi dokter gigi itu ada nggak enaknya. Dokter gigi itu kalau sedikit goyang langsung cabut. Baru digoyang cabut. Goyang cabut gimana enak gitu. Baru goyang sudah cabut.
Kajian Indonesia Strategik, MSI dari UI, kemudian MAP dari Lembaga Administrasi Negara, Kejompongan. Jadi MAP itu Magister Administrasi Kejompongan. Karena di Kejompongan kuliahnya. Oke, lanjut. Sekarang udah S3, ternyata banyak juga teman-teman yang dulu alumni Cilandak di sini, alumni IP. Dan ada Pak Inspektorat Rote itu alumni di IP Jakarta. Kemudian pembimbingnya adalah pembimbing kita juga, Profesor Aris Zairudi. Udah bersama. Kita sebutkan senang, reunian ini. Pihak baik pun. Terus, IP PDN bagi juga dari Pak Asisten ketiga, ada kepala BKKBN juga dari PDN. Oke, Bapak-Ibu sekalian, ini narkoba. Mengapa kita harus peduli narkoba ini? Apa sih narkoba itu? Narkoba itu sebuah akronim, sebuah nama. Ya. Atau ini akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Itu narkoba. BNN dan polisi lebih suka menggunakan istilah narkoba, narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Kalau Kemenkes, Kemensos atau Dinkes, Dinsos di kabupaten kota provinsi itu lebih suka menggunakan istilah nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sama ya. Mengapa harus peduli? Kita lihat. Karena narkotika itu merupakan ancaman. Selain ancaman yang saya sampaikan di depan ini, sekarang ada istilah proxy war atau perang proxy. Ini adalah perang modern. Ada perang ideologi, politik, ada perang ekonomi, perang moneter, sosial, ini ada semuanya. Ideologi ada kelompok-kelompok yang ingin menggantikan ideologi berdasar negara. Politik dibuat gaduh, ekonomi dibuat berantakan. Ada perang ekonomi, ada perang moneter, perang dagang. Sosial ada. Adanya K-pop dan sebagainya itu salah satu, selain ada motif kepentingan bisnis, tapi juga ada motif-motif tertentu. Ada hidden agenda dan sebagainya. Kalau kita lihat di perguruan tinggi kita, Fakultas Ilmu Budaya, Ilmu Sastra, atau ilmu linguistik ya, ilmu bahasa itu banyak yang mengambil bukan orang kita. Contoh di UGM atau di UI atau di Undana ada mungkin. Itu yang mengambil rata-rata orang bule. Jadi orang kita kemana? Gitu. Orang kita yang seharusnya peduli dengan bahasa leluhurnya kemana? Maka tidak heran apabila bahasa lokal atau bahasa kearifan lokal kita banyak yang hilang kepada Indonesia. Kenapa? Karena penutur bahasanya hilang. Ini salah satu perang sosial budaya dan masyarakat. Kemudian ada ini jelas Hankam ya, Hankam. Pertahanan dan keamanan jelas. Ya. Sekarang perang ini ancaman pertahanan itu tidak hanya dengan militer, tapi sudah di militer. Karena sudah hybrid di sini. Jadi percampuran antara militer dan militer sudah hybrid, ya. Sudah ancaman megatren namanya misalnya. Ya. Ini ada perang teknologi jelas. Termasuk narkoba itu pakai teknologi. Ya. Mereka mengembangkan bagaimana ada varian-varian baru, ada derivatif atau turunan-turunan dari zat narkotika sebelumnya. Maka jangan ada NPS, New Psychoactive Substance, atau narkotika jenis baru. Itu banyak sekali Bapak-Ibu sekalian. Begitu ditangkap, yang bersangkutan tidak bisa langsung diproses secara hukum. Kenapa? Karena zat yang terdapat dalam narkotika jenis baru tersebut belum terdata atau tidak masuk dalam lampiran Undang-Undang 35. Bahkan belum masuk di lampiran Permenkes Bapak-Ibu sekalian. Peraturan Menteri Kesehatan. Itu kasus pertama zaman Raffi Ahmad. Raffi Ahmad menggunakan Dalkat, Katinol itu BNN tidak bisa langsung memproses karena tidak ada dalam lampiran Undang-Undang 35. Itulah akhirnya disiasati dengan Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, baru penyidik Polri atau BNN bisa menyidik tahap 1 lengkap, misalkan tahap 2 jaksa. Nah, kalau tidak nggak bisa. Nah, inilah itu kan teknologi juga. Sindikat atau kelompok penjaga narkotika itu mempunyai ahli-ahli farmasi, ahli-ahli biofarma, ahli-ahli analisis kimia,
warga negara Indonesia. Kurirnya saya berkata, warga negara Indonesia. Pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunanya sama. Orang Indonesia itu proksi-proksi kita. Jadi proksi bot adalah orang yang menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti peran atau satu sama lain secara langsung. Siapa proksi atau pihak ketiganya adalah manusia Indonesia. Nah itu sudah ada tergeser manusia. Ini bukan proksi. Oke. Dan sekarang ini adalah merupakan perang candu di Indonesia keempat. Ini adalah perang candu yang sama dilakukan waktu Inggris membanjiri candu pada Tiongkok sama. Tiap hari pasti ada penangkapan. Ya. Belum lama Polda Metro mengungkap kasus narkoba dalam kurun waktu 3 bulan menangkap 3 ton. 3 ton itu yang ditangkap. Yang tidak tertangkap berapa? Hanya Tuhan yang tahu. Nah ini di era reformasi, narkoba, korupsi dan sebagainya masih ada. Narkoba masih di atas. Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Ini ilustrasi. Ini adalah angin seroja. Angin seroja masalah. Di sini hoax, hankam, sara, dan sebagainya macam ada. Impor ekspor, hankam, rata ada semuanya. Termasuk di sini narkoba yang di sini. Ada narkoba di sini. Ini merupakan ancaman Bapak Ibu sekalian. Ayo kita harus keluar dari zona nyaman yang membunuh. Killing comfort zone. Nah, ini kita harus keluar. Bukan karena secara BNN, BNN Pak. Harus kita dulu dan BNN kita narkoba. BNN itu menjadi masalah bersama. Apa? Narkoba ini tidak bisa hanya BNN sendiri. Kami tidak mampu Bapak Ibu sekalian. Maka kami menggali Bapak Ibu sekalian. Kita lihat. Nah ini 10 tanda kehancuran bangsa. Meningkatkan kekerasan di kalangan remaja, iya atau tidak? Pastinya. Penggunaan bahasa yang memburuk, bahasa-bahasa alay. Bahasa-bahasa yang nggak baku, akhirnya hilang. Rusak bahasa ini. Meningkatkan perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. Narkoba dari sini. Ini penelitian Dr. Thomas orang akademisi. Ada 10. Ini universal, berlaku dimanapun. Tidak hanya Indonesia. Hampir semua bangsa, hampir semua negara sama ini. Ya. Pengaruh teman jauh lebih kuat daripada orang tua atau guru dan guru. Ini dia. Anak-anak sekarang itu lebih percaya dengan temannya daripada orang tuanya. Orang tuanya ngomong berbusa-busa, tidak dipercaya. Gurunya apa lagi? Kalau kemarin itu kami diskusi ada bapak guru, bapak adat beliau. Kalau dulu di ujung rotan itu ada kasih, kalau sekarang di ujung rotan itu ada penjara. Mereka nggak berani. Guru itu nggak berani keras itu dulu. Kita malas nih waktu itu. Tapi sudah ada kasih. Guru itu marah, berarti ada peduli di sana. Itu dulu di ujung rotan ada kasih. Tapi sekarang di ujung rotan menanti penjara di sana. Dilaporkan. Baik, ini masalah. Dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan. Berantas narkoba harus lebih berani, lebih gila. Ya. Ini menurut kepala negara kita, kepala pemerintah kita. Saya ingin agar ada langkah pemberantasan narkoba yang lebih detail, lebih berani, lebih gila, dan lebih komprehensif, kata beliau. Dan sebagainya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini disampaikan Pak Presiden di tahun 2016. Di rapat terbatas, dan disinilah beliau mendeklar bahwa narkoba menjadi musuh bersama, dan sekarang Indonesia itu kondisinya adalah statusnya darurat narkoba, status darurat 21 tahun. Oke, bisa video Bu? Coba. Pak Komran ada video, kita juga ada video. Dulu anak muda luar biasa, punya peran luar biasa. Kemerdekaan tanpa peran anak muda sulit.
ada TR, ada TRIP, ada TP, Tentara Republik Indonesia Pelajar, ada Tentara Pelajar TP. Mereka di usia sekolah sudah mengangkat senjata. Tentara Pelajar itu ada di sini. Ya, itu dulu. A.A. Baramuli jadi gubernur umur 28 tahun. Salim jadi Perdana Menteri umur 32 tahun. Soekarno jadi presiden umur 42 tahun. Soeharto jadi presiden umur 42 tahun. Sekarang bagaimana tadi? Seperti itu. Anak kelas 5 SD, kelas 4 SD banyak mati narkoba. Di Kuningan, Jawa Barat pernah banyak ya di rehab di Bekasi, di lembaga rehabilitasi punya mantan kepala BNN Pak Anies Kandar. Kami yang setiap bulan ke sana, itu anak usia 4 kelas 4 SD, kelas 5 SD sudah tercantum. Bagaimana ya? Kalau itu terjadi di keluarga Bapak Ibu sekalian bagaimana? Miris nggak? Itu kalau nggak ada penanganan serius, 2035 yang katanya bonus demografi, itu bisa menjadi bencana demografi, bencana kependudukan, bisa menjadi disaster demografi, bukan bencana, bukan bonus tapi bencana, disaster. 2045 yang Indonesia emas apa? Itu rontok Indonesia ini. Dari sekali. Oke. Ini narkoba. Ini karakter narkoba Bapak sekali. Karakteristik narkotika itu pasti lintas negara. Jadi tidak ada aktor atau pelaku kejahatan narkotika itu hanya berada di satu negara. Pasti lintas negara. Maka sifatnya transnational crime, kejahatan lintas negara. Borderless, tidak ada batas atau sekat negara. Yang kedua, narkotika merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena korbannya luar biasa bagus sekali. Ya. Kalau bom, dul, paling yang mati 50, 100 itu pun dalam 1 tahun belum tentu ada lagi bom. Tapi kalau narkotika itu terus. Nah ini menjadi masalah serius Bapak Ibu sekalian, atau serius crime. Di Indonesia ada 2 kelompok kejahatan, biasa dan luar biasa. Itu juga kondisi sebenarnya. Kejahatan biasa itu ya, nyuri mobil, ya, nyuri motor, ya, kekerasan. Kalau kejahatan luar biasa itu adalah ada 3 di Indonesia: narkotika, korupsi dan terorisme. Narkotika ada BNN, terorisme ada BNPT, korupsi ada KPK. Oke. Dan karakternya adalah kejahatan terorganisir. Siapa kepalanya? Siapa wakilnya? Siapa sekretarisnya? Siapa bidang-bidangnya? Kompartementasinya? Siapa yang jadi pimpinan koordinasi zonasi? Mereka sangat terorganisasi. Narkotika di Indonesia, datanya ya, prevalensi ya dari populasi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,77% atau setara dengan 3 juta sekian sebulan. Kelompok usia 10 sampai 59 tahun. Ini 2017. Tadi sampaikan antara 15 sampai 65 tahun. Ini definisi narkotika. Narkotika adalah zat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ada golongan narkotika, golongan 1 tidak boleh sama sekali. Ya. Untuk dunia ini untuk dunia iptek, untuk riset, untuk penelitian, bagus sekali. Untuk pengembangan iptek. Golongan 2 boleh terbatas, golongan 3 boleh dalam riset dokter. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Contoh, saya tanya nih, di sini ada yang mungkin bisa testimoni, ada yang pernah makan narkoba? Pernah? Apa Pak? Sabu. Rasanya gimana Pak? Bisa tidur? Ya, salah satunya itu. Karena sabu itu adalah untuk stimulan. Jadi orang itu betah melek. Bisa 5 hari, bisa seminggu nggak tidur kuat pakai sabu. Dan sabunya luar biasa stimulannya. Narkotika dipakai itu biasanya untuk 2.
untuk stamina, stimulan ya, dan untuk rekreasional, untuk senang-senang, untuk happy-happy aja. Nah, ini contoh gini, orang melahirkan dengan seksi atau seksa, itu pasti pakai narkoba, pakai morfin atau morfin sebagai anestesi. Ya. Orang entah itu bius lokal atau bius total, biasanya ada morfin. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah politik hukum atau tujuan hukum dalam menangani permasalahan narkotika di Indonesia. Ini terdapat ya dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Di pasal 4 ini ada 4 ya. Ini di huruf A ini menjamin ketersediaan narkotika untuk kebutuhan medis dan iptek. Jadi narkotika itu boleh, Bapak Ibu sekalian. Yang tidak boleh adalah penyalahgunaannya. Dan peredaran gelapnya tidak boleh. Tapi selain itu untuk dunia kesehatan dan untuk riset atau penelitian, dunia kampus katakan itu boleh. Yang tidak boleh penyalahgunaan. Minum komik 30 saset tidak boleh. Itu pasti goyang mulai. Kita tes masih positif, jangan kan 30 saset. Satu saset aja positif. Gimana 30 saset? Contoh ini. Berikut adalah melindungi, menyelamatkan ya seluruh warga bangsa Indonesia atau melindungi bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, pemberantasan narkotika. Ya. Kami BNN di Susduk kami, Susduk BNN itu diatur dalam Undang-Undang 35 atau akte kelahiran kami itu ada di Undang-Undang 35 ini. Ini kami punya kewenangan di sidik untuk pemberantasan. Kemudian yang keempat, ini adalah upaya rehabilitasi medis dan sosial. Kami BNN mempunyai kewenangan kuratif atau untuk melakukan rehabilitasi. Ya, contoh di BNN bisa memberi atau menerbitkan SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Atau orang mau tes narkoba boleh tempat kami, atau mau asesmen boleh tempat kami. Atau orang memakai, kalau ada yang pakai katakan, bisa datang ke tempat kami untuk di asesmen. Ya, di asesmen untuk rehabilitasi. Kalau terlalu pakai cukup konseling, coba pakai rawat jalan. Kalau sudah adiksi baru rawat jalan. Rawat jalan kita belum bisa. Mungkin kita rujuk atau kita kirim ke lembaga rehabilitasi narkoba. Oke lanjut. Ini sejarah BNN saya pikir bisa ya. Kita berdiri tahun 71 sudah mulai MUI lahir sampai sekarang. Ya. Di awalnya adalah adanya Kepres nomor 6 tahun 71 ya, dari Presiden kepada Kepala Bakin atau Kepala BIN untuk menangani 6 kejahatan menonjol. Salah satunya adalah narkotika. Baik sekalian. Nah, ada di situ ada people smuggling, ada narkotika, ada senjata. Nah, di Rotendau itu terkenal biasanya ada dalam tanda kutip ada manusia perahu atau adanya people smuggling, human trafficking, orang Asia Tengah pengen masuk ke Australia melalui Rote. Nah, itu perlu diwaspadai. Karena kalau ada human trafficking itu satu paket dengan narkoba, biasanya begitu. Dan satu paket dengan senjata, itu nggak bisa bisa. Manusia, narkoba, senjata. Nah, itu harus waspada. Memang kita belum ada kasus yang muncul, Kemenkores, Jaksa, Pengadilan dan Masyarakat belum ada penangkapan. Ya. Tapi jangan terlena, karena kita meminimalkan potensi kerawanan. Oke, ini tugas pokok fungsi kami, ya. Macam-macam di sini, masuk MINDIK, ya, administrasi pendidikan. Ini saya sampaikan tadi permasalahan Indonesia, terorisme, korupsi, narkotika. Ya, Pak Mendagri pernah menyatakan bahwa masalah bangsa itu banyak sekali. Perda itu, 7 perda itu banyak bertabrakan dengan regulasi di atas. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Tapi yang harus diprioritaskan itu pertama kali narkoba. Narkoba itu beliau mulai 3 kali. Narkoba. Yang kedua adalah radikalisme. Yang keempat baru korupsi. Yang ketiga baru korupsi. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian, dalam narkoba
peta kerawanan di Indonesia kita petakan ada 2.884 titik kerawanan Bapak Ibu sekalian. Ini peta persebarannya, NTT ada 13 titik kerawanan, tapi puji Tuhan Rote belum masuk. Tapi jangan kemudian kita terlena. Begitu. Ya. Ini jalur kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini ada potensi karena kita bertetangga dengan dua negara. Berikutnya di depan itu ada laut nasional. Jadi ada potensi kerawanan. Ini ada potensi kerawanan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada Belu nih. Belu ini berhadapan dengan Timur Leste ini sudah sering keluar masuk narkoba. Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau di sini ada, lah ini kan celah kosong. Dimungkinkan ini ada potensi kerawanan di tempat kita. Oke. 80% penyelundupan itu dari laut Bapak Ibu sekalian. Maka laut kita masih terbuka lebar. Ya, ini posisi kita. Nah, ini Rotendao. Lah, kalau kita hitung jarak antara Rote dengan dua negara tetangga dengan Timor Leste yang terdekat adalah 200 sekian mil atau setara Jakarta Semarang. Itu yang ditempuh kendaraan itu hanya 4 jam 5 jam. Jakarta Semarang 5 jam, tol yang baru Pak Jokowi itu 5 jam sampai. Berhenti Jakarta sampai Semarang. Nggak jauh nanti antara Rote dengan Timor Leste. Next, Rote dengan Australia berapa? 300 mil sekian. Itu ya Jakarta Bojonegoro. Nggak jauh. Paling 5-6 jam. 6 jam sampai Bojonegoro, Jakarta Bojonegoro. Nggak jauh. Nah, ini permata narkoba. Ini ada keseimbangan demand dan supply sama dengan pasar ya. Kalau hanya demand yang kita tekan, ya, ini market ya, ini para pecandu ya, yang selalu beli terus, maupun yang belum terpapar, kita buat imun mereka, kita berikan KID, komunikasi informasi edukasi. Ini pun masih kurang, karena ini masih menggelembung suplainya. Nah, kalau kita tekan suplainya atau supply-nya, kita tekan, maka yang menggelembung di sini. Nah, bagaimana agar narkoba itu seimbang biar bisa ditekan prevalensinya? Dua-duanya ditekan ini, pencet bersama. Itu Pak Rudi, pencet bersama Pak. Jangan satu pencet satu enggak Pak Rudi. Yang seimbang Pak Rudi. Oke, ini fokus kebijakannya, ya. Penguatan kapasitas tim TAT. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada pecandu penyalahguna atau korban penyalahguna, mereka mau lapor pada kita, pada IPWL, institusi penerima wajib lapor, maka yang bersangkutan tidak akan kita kriminalkan. Tapi kalau tidak lapor, maka yang bersangkutan akan kita kriminalkan. Jadi masuk ke tim TAT nanti. Ya. Jadi intinya kalau ada pecandu bawa ke BNN. IPWL di Rote itu ada 2. Rumah sakit umum PA dan BNN. Yang ditunjuk ke Menkes ini. Bisa lapor di sana untuk dilihat. Ini prevalensinya, ya, ini proyeksinya yang meningkat juga Bapak Ibu sekalian. Kontribusi jumlah terbanyak penyalahguna narkoba berasal dari kelompok kerja karena memiliki kemampuan secara finansial dan tekanan kerja yang tinggi, sementara coba pakai banyak dari kelompok pelajar. Jadi yang paling banyak adalah kelompok pekerja. Pertama dia punya duit, yang kedua dia ada tekanan kerja. Pelampiasan ya pelariannya adalah dilakukan. Ini diskusi presiden, ya. Ini ada 5 ini yang ada irisan dengan kita. Kemudian kita turunkan dalam poin-poin misi presiden, memberikan memberantas narkoba, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi, ya, mengembangkan dan memperkuat kemitraan kelembagaan, termasuk dengan teman-teman kelompok insan media. Ini Bapak Ibu sekalian ada impres, ya, ini harus dilaksanakan. Ada yang tes urin, ada sosialisasi, hubungan satgas dan sebagainya. Selain itu ada Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi P4G di Pemda. Nah, terus ini khusus di Rotendao, ini ada Pergub Bapak Ibu sekalian tahun 2017. Bahkan kemarin ada yang terbaru, ada Kepgub, ya, keputusan Bupati Rotendao
itu nomor 333 tahun 2021 baru terbit tanggal 9 Oktober kemarin. Oke, ini buat kontrak Bapak Ibu sekalian, ya. Kita mengoptimalkan namanya soft power, ya, hard power, terus smart power, ya, dalam IT. Terus kemudian kita ada empowering, ya, untuk menuju pada lantai jauh bersihkan, NTT bersihkan dan Indonesia bersihkan. Ini semua ya soft power ini ya kuratif, ya preventif, ya di sini. Ini hard power ini adalah fungsi represif atau gakum, ya, atau fungsi pemberantasan. Smart power ini Bapak Ibu sekalian, nah tadi sampai ini nyambung sebenarnya. Nah, nyambung juga ini. Artinya IT di sini kita juga harus mulai IT Bapak Ibu sekalian. Ya. Para badan juga tidak kalah, mereka promosi di IT. Bahkan banyak sekali anak muda kita yang terpapar narkotika, mereka beli narkoba dari online. Sekarang banyak sekali. Ini empowering. Ini kita di sini empowering masuk di sini. Jadi untuk mengkontra atau mengcounter, ya, promosi dari para sindikat, ya kita pakai media, Ini lingkungan yang mempengaruhi kondisi saat ini, baik internal eksternal, ya, lingkungan pendidikan, lingkungan pertemanan, ya, pemukiman, pekerjaan dan sebagainya. Ya. Ini mikro makro, ya. Ini lingkungan yang mempengaruhi kondisi saat ini. Oke, strateginya ada 3 Bapak Ibu sekalian: preventif, kuratif, represif, pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Nah, ini kolaborasi yang kita gerakkan, ya. Bapak Ibu, ini intermedia masuk di masyarakat, ya. Ini 3 masuk nih, ada pemerintah, ya. Karena ada media yang dari pemerintah, ya. Terus ada swasta dan pemerintah masyarakat. Seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, harus memiliki komitmen partisipasi dan bersinergi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebenarnya tambah lagi narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika. Ya, untuk mewujudkan Indonesia bersinar atau Rotendau bersinar, ini kita ajak berkolaborasi semuanya untuk mewujudkan Rotendau bersinar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan, ya. Ini asisten 1 yang kami dengan Pak Unggul, ya, sering komunikasi, ya. Ini nanti menurun ke Kesbangpol, sehingga kayak kemarin Kebuk sudah langsung bisa dibuat, sudah lakukan dengan Bapak Bupati, terus Kesbangpol itu sama, ya, PMD, ya, terus apa namanya ini, PP 32KB, ya, BKKBN, Dinas Kesehatan, ya, Badan Penelitian, ya. Nah, ini Dinas Sosial, Inspektorat, semua nih, hampir semua OPD yang ada di Rotendau sudah kita datangi Bapak Ibu sekalian. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ya, kami juga ada kemarin contoh kami ada kegiatan yang melibatkan para tokoh adat, ya, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Rotendau di hotel ini kemarin. Di sini adalah contoh kami, ya. Ini kami sebelum datang ke Rote, kami sowan dulu ke Mama Pendeta Mary Poimon di Kupang. Saya sowan untuk minta doa beliau untuk bisa bertugas di Rote. Itu salah satu kami kegiatan pada tokoh agama. Termasuk kami sowan kepada Uskup Agung di Kupang, Monsinyur Petrus Turang, kami sowan juga untuk minta doa semuanya. Itu Bapak sekalian. Ini lingkungan swasta, ya, kelompok pengrajin tenun ikan, ya, kelompok usaha gula semut dan sebagainya. Kita rangkul juga. Ini aksi PKK di Rotendau, ya. Berikutnya adalah di Senayan Pandang Bapak Ibu sekalian, ya, yang kita lakukan. Ini adalah, nah, ini kita harus adaptif dengan kondisi saat ini, Bapak Ibu sekalian. Ini kondisi Indonesia, ya, ini sosial media, situasi saat ini kita membutuhkan teman-teman media juga untuk membantu mengkampanyekan tentang P4GN. Oke, nah ini kebijakan Bapak Ibu sekalian, ya, kebijakan kota, ada impres, ya, ada impres tadi saya sampaikan bahwa semua harus kita rangkul bersama Bapak Ibu sekalian. Ada peran serta masyarakat dari pasal 104 sampai 108, ya.
termasuk insan media mempunyai peran yang seluas-luasnya untuk bersama kita perang melawan narkoba. Ini penugasan dalam impres ya, digerakkan semuanya. Ya. Kemudian ini impres ya, saya pikir itu sama kalau saya ulangi lagi. Nah, kebijakan BNN ini mendorong berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi dan memitigasi ancaman narkoba, termasuk pada kelompok-kelompok penggiat media sosial atau pada insan media ya. Kami semua rangkul ya untuk bagaimana bisa membantu dalam rangka kota ini. Ini latar belakangnya bersama kebijakannya. Pembangunan kota mewajibkan sebuah kondisi untuk menciptakan keamanan masyarakat terhadap ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Ruang lingkupnya mencakup aspek manusia, manajemen, infrastruktur, lembaga dan kebijakan daerah. Ini bagus sekalian, ikutan, industri implementasi, penguatan sistem, integrasi sistem dan regulasi, terus tanggapan kabupaten kota. Ini strateginya kabupaten kota. Ya. Kita melibatkan pada seluruh elemen masyarakat, swasta masyarakat, ya. Termasuk di dalamnya adalah insan media. Ini kakak desainnya, ada komponen pendukung, ada upaya mewujudkan, kemudian ada grand desainnya untuk mencapai kota tadi. Oke, ini konsep kota, ya, yang berkelanjutan terhadap anti narkoba. Ini alur kerjanya, kalau sekalian, ya, ada komitmen bersama, ada pembentukan tim kota, bisa rencana aksi, implementasi, monitoring dan pelaporan. Oke, ini OPD yang sudah kita bekerjasama, ambil semua OPD bapak sekalian. Ya. Oke, baik bapak sekalian, mungkin itu dari saya. Ya. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi kita bersatu padu, semua kekuatan kita satukan dalam rangka perang melawan narkoba. Ya. Ini salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Demikian dari saya akhiri. Salam salve. Terima kasih. Salam. Baik, BNN punya tugas pokok fungsi P4G, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. BNN dalam pasal P4GN ada fungsi-fungsi, ada fungsi pencegahan, ada fungsi pemberdayaan masyarakat, ada fungsi rehabilitasi, ya, ada fungsi pemberantasan. Ya. Tetapi di BNN lebih mengutamakan fungsi cegah daya mas dan rehabilitasi. Fungsi cegah daya mas salah satunya adalah giat hari ini. Ya. Giat hari ini merupakan salah satu cegah pemberdayaan masyarakat. Kita melaksanakan workshop peningkatan kapasitas, kita sharing bersama. Ini salah satu adalah giat kami. Berikutnya adalah kami juga ada giat pembentukan desa bersinar. Desa bersinar. Tahun kemarin ada 1 desa, ya, Desa Papela. Tahun ini ada 2 desa, ya Bu ya. Desa Oeseni dan Desa Batutua. Tahun depan kemungkinan akan ada 3 desa bersinar. Kami bertahap, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kemampuan rencana anggaran kami. Jadi bertahap tiap tahun pasti ada dan itu semakin meningkat. Nah, di Desa Bersinar ada outputnya, ya, kita membentuk kader-kader penggiat anti narkoba. Kemudian kita bentuk juga kader-kader relawan anti narkoba. Terus selain itu ada juga di bidang rehabilitasi dibentuk kader-kader AP atau agen pemulihan, ya, agen-agen pemulihan. Nah, terus berikutnya untuk pencegahan kami juga ada kampanye dari media kami, ya, di portal kami atau website kami, di Facebook kami, Instagram kami juga salah satu kami mengkampanyekan P4GN. Ya, itu Bapak dan Ibu yang kami lakukan, ya, salah satunya termasuk kemarin BNN Provinsi NTT, ya, kepala kami Pak Brigadir Jenderal Polisi ini melakukan MOU, Memorandum of Understanding atau
dengan bandara. Jadi Pak Kepala BNN Provinsi mengharapkan sekali, walaupun di Rote kasus narkoba belum muncul, artinya kami sebagai selaku APH belum pernah menangani narkoba, Bapak Ibu sekalian. Di tahap 1 sebagai penyidik kami belum pernah menangkap, belum pernah melakukan pemberkasan. Di tahap 2 di jaksa, saya kami tanyakan, belum pernah menuntut, Bapak Ibu sekalian. Di pengadilan juga sama, belum pernah menyidangkan kasus narkoba. Tetapi karena di Rote ada potensi kerawanan, ada potensinya, maka Pak Kepala menginisiasi untuk melakukan MOU dalam rangka penguatan interdiksi udara kita. Nah, mungkin ke depan kami akan memperkuat dengan MOU dengan stakeholders stakeholder di laut. Jadi mungkin kami akan MOU dengan pelabuhan atau mungkin dengan angkatan laut atau Polres ya, khususnya Pol Air nanti untuk penguatan pada fungsi interdiksi kita. Gitu. Karena tadi saya sampaikan di materi saya, narkotika itu lebih enjoy dan datanya 80% penyelundupan narkotika itu dilakukan melalui jalur laut, Bapak sekalian. Jadi itu mungkin upaya dari kami, Bapak Tommy Adam. Mungkin bagaimana jawaban kami? Baik Bapak, bagaimana? Terima kasih, Pak. Baik. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak Rianto Tule. Pak Rianto Tule ya. Pertanyaannya, apakah sampai saat ini ada kasus penyalahguna yang terjadi di Kabupaten Rotendao, dan kalau ada, sanksi apa yang sudah dibuat oleh BNN untuk penyalahguna? Begitu ya Bapak? Ya, terima kasih Bapak. Kasus narkoba di Rotendao, kalau yang baru-baru ini ada yang datang kepada kami, ya, mereka datang ke IPWR, ke tempat kami sebagai institusi penerima wajib lapor, ya, mereka datang untuk kita asesmen, ya, kita asesmen. Mereka memakai bercerita ya di dalamnya, makin narkoba dan itu barang itu tidak dari Kupang. Jadi ada mungkin dari Kupang tapi bawa pulang ke Rote. Ada, tetapi karena yang bersangkutan itu datang ke BWR, maka yang bersangkutan adalah sebagai volunteering, sebagai relawan atau sukarelawan yang datang kepada IPWR, maka yang berlaku baginya adalah dekriminalisasi. Yang bersangkutan tidak kita kriminalkan, ya, itu di undang-undang begitu. Dan berlaku depenalisasi. Jadi yang bersangkutan tidak kita penal, tidak kita berikan sanksi hukuman. Begitu. Terus? Mungkin pertanyaannya seperti itu Bapak. Atau mungkin ada tambahan atau tambahan? Silakan. Silakan. Data jumlah pengedar atau pengguna dari BNN sendiri itu ada atau tidak? Baik, untuk pengedar Bapak, kalau pengedar itu pasti kita kriminalkan Bapak. Karena tidak ada tidak ada data pengedar Bapak Ibu sekalian. Jadi dader, megadader, atau pelaku kejahatan narkotika kita tidak ada. Kita belum pernah melakukan penangkapan. Polres itu sama, belum pernah menangkap. Bahkan kalau menurut informasi dari teman-teman Polres yang di narkoba, anggaran yang untuk sidik itu banyak anggaran sidik itu jalan, tapi anggaran untuk sidik ya, untuk pemberkasan itu, untuk penanganan kasus itu dialihkan untuk direvisi untuk penyuluhan. Jadi karena nggak ada, saya bersyukur sebenarnya kita tuh sudah bersinar, Rotendao sudah bersinar menurut saya. Tapi tetap kita jangan terlena, ya, kita jangan terlena dengan kondisi yang ada.
Jadi tahap 1 kami belum pernah menangkap, Polres bersama, di Jaksa juga belum pernah ini Pak, belum pernah nuntut. Belum lama ini kami rakor APH, sama yang disampaikan, kami belum pernah ada kasus. Ya. Hakim kasusnya, kalau seandainya hakim menindak itu pasti dari jaksa. Jaksa menuntut itu pasti dari sindikat penyidik. Penyidik itu ada 2, kalau penyidik narkotika bisa penyidik BNN, bisa penyidik Polri. Dan itu belum pernah ada. Tapi kalau kasus penyalahgunaan atau penyalahgunaan narkoba itu tuh ada. Itu, terima kasih. Baik, bagaimana Bapak Aryan? Terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, memberi saran? Tapi mungkin kasusnya ditimbang oleh Polda atau bagaimana? Mungkin lingkungan sekitar dia juga Pak, tolong disasar gitu. Sekedar usul, karena saya cukup paham masalah narkoba yang masuk di hotel ada mantan pemain banyak di sini Pak, entah masih pemain atau tidak, tapi bukan pengedar, rata-rata pengguna di sini saya lihat ada. Jadi sasaran lingkungan mereka ini kebanyakan menengah ke atas. Jadi itu yang kalau kita misalnya Pak bikin desa bersinar ya memang orang yang mungkin pakai narkoba Pak, mungkin lintingan aja yang murah meriah, tapi kalau pakai sabu nggak mungkin karena ekonominya tidak nyampe Pak. Itu mungkin sekedar usul saran. Terus yang berikut Bapak berdua narasumber mungkin lebih dikonkretkan lagi sistem kolaborasi kita antara BNN ini seperti apa. Bisa saja mungkin setiap kegiatan yang kita dilibatkan atau bagaimana kita bisa kasih masukan. Ini ada konkretnya, coba konkret antara kita media dengan pihak BNN. Konkretnya seperti apa sehingga kita berjalan mulai hari ini berjalan ke depan kita selalu berkolaborasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jackson untuk usul dan sarannya untuk BNN Kabupaten Rejendau ke depannya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak? Jadi pertanyaan pertama. Pertanyaan mungkin Bapak langkah BNN ya. Ya, BNN Rejendau dan untuk pengusaha mungkin yang dicurigai. Baik, terima kasih Bapak penanya. Bapak Jackson. Pak Jackson. Ya. Baik, terima kasih luar biasa pertanyaannya. Sampai di manakah langkah atau upaya BNN dalam rangka mengungkap sebenarnya, atau full paket ya, kaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkoba di Rejendau yang notabene biasanya itu dalam Bapak yang Bapak sampaikan tadi, ini pelakunya adalah menengah ke atas begitu. Baik, sebenarnya kami datang hari ini adalah kami 6 bulan 7 hari di sini. Ya. Kami 6 bulan 7 hari tentu di awal kami masih adaptasi dulu. Adaptasi itu luar biasa, itu menyita energi yang besar. Ya. Kami adaptasi lingkungan kearifan lokalnya dulu, adaptasi dengan manusianya dulu, ya. Kemudian kami orientasi lapangan kami, wilayah kerja kami, ya. Itu dalam waktu 6 bulan 7 hari kami luar biasa. Kami harus berakselerasi, harus punya percepatan, harus berbanding lurus dengan kami tetap adaptasi jalan, tapi program tetap jalan juga. Nah, kami ada, yaitu memang tidak semua bisa kami publik Pak ya, kami publish upaya-upaya kami juga ada untuk penyebaran kami mata dan telinga kami yang berbanyak ya. Kami juga ada penetrasi juga, tapi tentu itu tidak bisa dalam bidang berantas, kami tidak bisa mempublish secara vulgar begitu. Kami ada upaya untuk mengarah ke sana, karena untuk giat-giat clandestine seperti ini atau kerja clandestine seperti ini tentu kami harus berhati-hati. Dan sebenarnya kami juga ya
ada beberapa informasi ya, yang kami dapat atau bahan keterangan paket yang kami dapat itu sebenarnya ada mengarah, memang ada beberapa yang quote unquote itu ada pelaku sebenarnya, ada pelaku. Jadi apabila ada penyalahguna, sebenarnya di situ juga ada pengedar. Artinya kalau ada demand, penyalahguna itu demand, pasti ada suppliernya. Kami sudah mencoba untuk mapping itu, untuk pemetaan. Nah, tapi kami tunggu waktu yang tepat, karena ini tidak semudah kembali ke lapangan tangan, secepat kembali ke lapangan tangan. Tentu ini ada proses-prosesnya yang luar biasa panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi itu Pak Jackson ya, untuk upaya kami itu yang coverage ya, dengan kami tertutup. Yang open ya tentu, yang terbuka ya kami melakukan sosialisasi, ada penyuluhan-penyuluhan ya, kami mau mengoptimalkan dengan media-media ya, yang kami punya. Itu salah satu kami berupaya untuk bagaimana kami melaksanakan bagian itu Pak. Jadi mungkin masih, kalau jawaban saya mungkin dianggap masih terlalu mengambang gitu. Karena kalau kaitan dengan sampai di mana upaya untuk menyikap atau mengungkap jaringan, itu tentu kami tidak berani untuk Pak Jackson. Mungkin bisa lah diskusi kopi ya, empat mata bisa, tapi kalau kita publikasi ya kami tentu ada klasifikasi produk kami yang tidak bisa kita publik, karena end usernya atau pengguna terakhirnya itu the single one clients atau satu, bukan untuk publik. Itu mungkin Pak Jackson. Terus apa kita? Itu mungkin untuk orang-orang yang sudah melakukan Bapak tidak niat-niat dan yang tidak konkret ya Pak ya? Ya, konkretnya seperti apa? Ya, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan bagaimana kita sinergi, kita kolaborasi itu memang kami itu untuk pembahasan itu memang ada kendala, tentu pasti lagi-lagi sama Pak ujungnya di anggaran sebenarnya. Jadi anggaran untuk pembahasan kita juga tidak terlalu besar, tetapi mungkin nanti kita bisa sambil lalu di lapangan, sambil berjalan, nanti apabila ada kegiatan kita bisa saling bergantian Pak. Jadi selama ini begitu, mungkin yang jadi langganan saya mungkin yang biasa, karena kita kenal yang kenal dari kenal sih, kayak dari Timek mungkin berapa kali WA, tapi kami belum pernah ngopi bareng mungkin Pak ya. Mungkin suasana ngopi bareng gitu kan. Yang sering ngopi itu Pak Rudi malah, ke kantor aja, nono ke kantor gitu kan. Oh, siap. Ah, baru ngopi di kantor. Kita tuh open Pak, Bapak yang datang ke kantor kita terima, gitu kan. Saya mau sama-sama baik dengan teman itu. Apalagi kita ini kan perantau di sini. Tapi yang mau datang ke tempat kami biasanya Pak Rudi aja nyolong spot gitu kan. Gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu, saya juga ada kepentingan suatu saat kami akan silaturahmi akan mendatangi Bapak Ibu sekalian. Mungkin mohon izin di forum ini, kalau next nanti ya, ke depan kami ada waktu, Bapak Ibu pada waktu, kami akan datang satu persatu ke tempat Bapak Ibu sekalian. Itu mohon dibukakan pintu Pak. Kalau mungkin kami silaturahmi mohon diterima nanti. Ya mungkin ada hal yang bisa kita bicarakan lagi. Begitu Pak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami itu MOU dengan Pak Rudi dan Bu Diana ya. Kami MOU dengan RRI pernah juga ya. Dengan media yang kami MOU baru satu dengan RRI. Dengan RRI itu bulan Mei. Terus kami diakomodir waktu itu ada pemutaran jingle buat kontra sama Mars BNN. Terus kemudian kalau boleh ya nanti kami pun ada slot, kami mungkin bisa diberikan jam, lah 1 jam, setengah jam, kami bisa BNN menyapa atau BNN berusuhan seumpama atau BNN berbicara. Ya, kami mohon mungkin dikasih waktu juga. Mungkin begitu. Itu sekian sudah info bahwa kami contoh dengan media, baru media pemerintah yang kami ajak MOU, yaitu RRI Pak Pusra. Waktu itu kami MOU
Ruslan, Kepala RRI Provinsi NTT yang ada di Kupang. Jadi pejabat eselon 2-nya yang dari Kupang, kami MOU waktu bareng saya, Pak Kajari, Deta, Pak Kajari, terus Pak Kepala Dinas Kominfo ya. Iya. Ada 3 itu kami MOU dengan Kepala RRI Kupang, Pak Ruslan Inianto. Itu Pak. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak narasumber Dinas Kominfo Kabupaten Rejendao. Sebelumnya saya perkenalkan narasumber kita Bapak Michael Kusnoi, tinggal di Jalan Abdul Nogdale, riwayat pendidikan 4 Bandung, sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Rejendao. Untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak untuk memaparkan materi, nanti selanjutnya kemudian baru kita diskusi. Silakan. Bapak, Ibu peserta workshop yang hadir, saya lihat banyak dari media elektronik, media cetak yang ada, kemudian Bapak Ibu dari Polres, anggota dari Polres Rejendao yang hadir, juga Bapak Ibu dari Kejaksaan Negeri Kupang. Itu ada pengadilan juga yang saya hormati dan saya kasih. Sebelumnya saya minta maaf agak terlambat karena memang ada beberapa hal yang saya harus selesaikan di kantor, sehingga sekali lagi minta maaf sebelumnya dan kita langsung mulai. Saya rasa tadi adik yang moderator sudah memperkenalkan saya, sehingga saya langsung saja untuk membawakan materi pada kesempatan ini. Mohon izin Bapak Kepala BNN, saya agak turun di bawah sedikit untuk bisa judul yang disampaikan kepada bahwa Kabupaten Rejendao adalah wilayah perbatasan terluar, terdepan dan terpencil dengan luas wilayah 1.280,10 meter persegi. Iya, oke. Saya singkat saja karena sebagai pertanggungjawaban kegiatan workshop penguatan kapasitas insan media, kita harus punya cara aksi. Jadi nanti lembar ini sebagai pertanggungjawaban kami, bahwasannya kami sudah memberikan sebuah program dan kegiatan kepada Bapak Ibu semua. Ya, saya boleh pinjam pointernya, Ibu Moderator. Ya, karena program besarnya kita adalah kota tanggap ancaman narkoba, Bapak Ibu. Jadi pada hari ini saya menjelaskan singkat dulu mengenai variabel muatan. Variabel ini adalah sebuah variabel yang akan mengukur bahwasannya Rejendao kota atau kabupaten yang tanggap atau tidak tanggap, cukup atau kurang terhadap ancaman narkoba. Ya, jadi ada variabelnya ada 5, dimulai dari ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum. Untuk sekedar informasi juga, bahwasanya tahun ini kami mempunyai program untuk ketahanan keluarga dengan memfasilitasi 10 keluarga yang ada di desa bersinar, yaitu desa Batu Tua. Lalu bagaimana dengan masyarakat sendiri? Kami juga memberikan program di lingkungan masyarakat, baik itu terkait dengan pengembangan kapasitas ataupun workshop untuk pembentukan penggiat. Lalu bicara tentang kewilayahan, kelembagaan, dan hukum, sejauh ini juga kami telah memberikan sebuah program baik itu workshop juga dan rapat-rapat sejenisnya. Dan besok kita akan laksanakan konsolidasi untuk penguatan kota tanggap ancaman sendiri. Ya, Bapak Ibu. Ya, ini tadi yang ketahanan keluarga, ada indikatornya bagaimana masyarakat di Rejendao, keluarga di Rejendao memiliki perilaku sehat, keeratan sosial, dan keharmonisan keluarga. Untuk contoh-contohnya sendiri, Bapak Ibu bisa baca bagaimana perilaku sehat itu seperti apa, keeratan sosial itu seperti apa,
lalu keharmonisan keluarga. Bicara tentang variabel kedua, ketahanan masyarakat, itu indikator pengukurannya adalah kesadaran hukum narkotika, partisipasi lingkungan pendidikan, partisipasi dunia usaha, dan partisipasi masyarakat. Jadi Bapak Ibu di sini kami mengharapkan untuk kerjasama dan partisipasi yang aktif sebagai insan media untuk mendukung kami menjadikan kabupaten ini kota atau kabupaten yang tanggap ancaman narkoba. Ya, Bapak Ibu, ini kesadaran hukum narkotika menjadi ukuran kita, partisipasi lingkungan pendidikan, kemudian partisipasi dunia usaha dan masyarakat sendiri. Kewilayahan dilihat dari bagaimana intervensi kewilayahannya, intervensi dari pemerintah dan kerawanan. Ya, saya cepat saja. Nah, hari ini salah satunya bentuk metode yang kita berikan kepada Bapak Ibu adalah sosialisasi, dan ini juga kita berikan kepada masyarakat lainnya dalam bentuk-bentuk program yang lain seperti itu ya. Kemudian hari ini juga kita memberikan bimbingan terkait dengan materi-materi yang mendukung Bapak Ibu bagaimana peran, upaya ataupun fungsi dari media untuk mendukung kami dalam memberikan informasi terkait P4GN. Tujuan terakhirnya adalah penciptaan lingkungan yang bersih narkoba. Ya, jadi ini contoh-contoh yang ada di depan layar ini beberapanya sudah kami kerjakan dan kami mengharapkan Bapak Ibu semua juga ikut berpartisipasi bersama saudara kami dalam menyebarkan khususnya mungkin informasi seperti itu. Ya, oke. Terakhir kita ada rencana aksi, Bapak Ibu. Jadi kami mengharapkan ya, baik itu dari media RRI, Rote TV, Rote Online, Victory News, Timor Express, semuanya ada ya. Ada Bapak Ibu, Metro Timor, Metro Buana, Pena NTT, Pena Emas, Indo NTT, KPK News, dan Gaharu News. Baik juga dari Humas Pemda, Polri, Polres, PM, Kejaksaan, Disputpar, dan Kominfo yang hari ini kami undang, dan ada satu lagi media yang tidak terundang. Dari media mana Bapak? Bapak dari media mana? NTT? Oh iya, NTT jurnalis Bapak ya. Oke. Nah, hari ini kami mohon Bapak Ibu untuk menuangkan ide-ide dan aksinya di dalam form rencana aksi P4GN, yang dimana nanti kami akan monitoring dan evaluasi. Minimal mungkin publis konten-konten seperti itu, atau ada liputan di daerah-daerah yang rawan narkoba, ya apapun itu yang berkaitan dengan P4GN, Bapak Ibu. Mungkin saya minta tolong panitia untuk memberikan formulirnya. Halo panitia. Panitia? Ibu kan panitia. Ya, jadi rencana aksinya ada 1, 2, 3, 4, diisi satu saja nggak apa-apa, asal Bapak Ibu sama-sama benar-benar mengerjakan seperti itu. Untuk formnya ditunggu ya. Tolong Kak Pati membagikan formnya. Jadi kegiatan ini bukan hanya berlangsung ketika kita tatap muka setelah itu selesai, tapi kami mengharapkan ada kerjasama, kolaborasi, komunikasi dengan pihak-pihak media tentunya untuk mendukung kami menciptakan kabupaten ini jadi kabupaten yang tanggap ancaman narkoba. Dan saya rasa mungkin Bapak Ibu juga pasti ada dengar informasi pemakai ataupun barang masuk seperti itu ya.
Jadi aksi apa terkait dengan media, di mana Bapak Ibu bisa menolong kami untuk menyebarkan informasi. Ya, kapan mau dilakukan, pakai anggaran atau tidak, sumber daya manusianya pakai tim atau tidak, atau Bapak Ibu sendiri. Lalu penanggung jawabnya di situ, kalau penanggung jawab yang jelas adalah Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya sudah jadi pemilihannya kita. Nah, waktu pelaksananya bagaimana? Tentatif. Tentatif, fleksibel gitu. Mungkin sekali seminggu kan, sekali sebulan minimal tolonglah, bantulah, begitulah. Tahu dia.